Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Takmir Masjid Jaya Jawa Barat akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kita selaku imam sholat isya dan tarawih sekaligus penceramah kajian tarawih ada Ustaz Salahuddin Zuhri MPD. Yang kedua, imam dan penceramah kajian subuh akan diisi oleh Dr. Edo. Ketiga, kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Jaya Jawa Barat sebagai berikut. Yang pertama, ada kajian tentang berbuka puasa dimulai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, tadarus Al-Quran setiap pukul 21 hingga selesai. Ketiga, Masjid Jaya Jawa Barat menyelenggarakan iktikaf 1 hari terakhir dan sahur bersama. Keempat, akan diadakan pesantren Ramadan khusus anak-anak. Dan perolehan infak subuh tadi pagi sebesar 122.500 rupiah, sehingga terkumpul 2.783.000 rupiah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Untuk memulai kajian tarawih malam ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Ustaz Salahuddin Zuhri MPD di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqqi wa mudhirun jannah. Qultuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Masyaallah muslimin, ibu bapak yang dirahmati Allah, jamaah sholat isya yang insyaallah nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan umumnya kita pahami sebagai syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Menjadi sebuah pertanyaan yang harus kemudian kita jawab. Lantas pendidikan apa yang sudah kita siapkan untuk nanti pada saatnya kita selesai bulan suci Ramadan betul-betul disebut sebagai seseorang yang taat. Oleh karenanya perlu terlebih dahulu kita memahami apa yang kemudian menjadi pengertian di dalam bulan suci Ramadan yang seringkali hari ini kita tidak memahami atau mungkin seringkali terlupakan oleh kita. Kalau ada istilah Jawa, puasa itu disebut dengan siam, bahasa Jawanya, bukan saum. Maka lantas pertanyaannya sekarang, puasa itu saum nopo siam? Saum nopo siam? Nah, 70 tahun kita hidup, 70 tahun kita mendengarkan ayat ya walladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tetapi hari ini kita sendiri ketika kemudian dihadapkan yang benar itu saum apa siam, kita bingung. Maka di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menegaskan inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Suatu ketika Maryam itu sedang hamil dan diminta untuk menggoyangkan pohon kurma. Lantas pohon kurma itu kemudian merunduk. Lantas Maryam makan dan minum. Tetapi Maryam tetap berpuasa. Padahal puasa kita kalau makan dan minum mesti batal. Tetapi Maryam makan minum tapi tetap puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Maka makna saum itu adalah al-imsak, menahan, tetapi sifatnya umum untuk perkara yang khusus. Misalnya, tidak ngomong, maka itu disebut saum.
Kalau kemudian ibu saat ditanya bapak kok diem saja, itu namanya saum. Tetapi berbeda dengan asyam. Asyam itu maknanya imsak, menahan, tetapi ada kaifiatnya, ada tata caranya. Yang pertama di bulan suci Ramadan dengan niat dimulai dari munculnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dengan meninggalkan perkara kemaksiatan, kemungkaran, dan menjalankan hal-hal yang diwajibkan ataupun yang disunahkan. Maka kalau ada orang menyatakan dirinya saat ditanya siang apa mboten bapak, terus kemudian tidak hanya makan minum atau makan minum saja ditinggalkan, yang lainnya tidak ditinggalkan, maka itu namanya bukan siang, namanya saum. Lah kita bapak ibu siang apa saum? Siang. Kalau siang pertanyaannya, kebaikan apa hari ini yang sudah dilakukan, kemaksiatan apa yang sudah ditinggalkan, hal yang sunnah apa yang dikerjakan, maka itu menjadi sesuatu yang harus kita jawab. Sehingga siang itu melekat dengan setiap bentuk kebaikan. Lah berbicara mengenai siang, asyam junnah, puasa itu perisai. Di dalam bahasa Arab, setiap kata yang didahului dengan huruf jim dan nun bermakna sesuatu yang tersembunyi. Contoh Bapak Ibu, janin tersembunyi apa mbak? Tersembunyi. Lantas kemudian ada kalimat jannah, jinnah, junnah. Ketiga-tiganya hurufnya sama tapi harokatnya berbeda. Jannah itu adalah surga, malak, menentang. Mata kita belum pernah melihat, mata kita belum pernah membayangkan, akal kita belum bisa membayangkan surga itu bagaimana, terlampau indah, sehingga kita belum bisa melihatnya. Sehingga surga itu pun tersembunyi hari ini. Yang kedua, jinnah. Jinnah ini adalah jamak dari jin. Nah pertanyaannya, jin itu tersembunyi apa tampak? Tersembunyi. Maka fitrah jin itu tidak tampak. Kok lantas ada jin yang menampakkan diri? Maka saya jamin itu jinnya sedang galau dan sedang lagi stres. Jadi kalau ada jin menampakkan diri, berarti jinnya sedang stres. Karena sifat asli jin fitrahnya itu tidak tampak. Lebih stres lagi orang yang takut pada jin yang tampak, yang nongol, berarti ia takut kepada jin yang stres. Ibu apa yang dihormati oleh Allah? Lantas yang ketiga, junnah. Junnah itu adalah perisai. Sehingga Ramadan yang berangkat atas dasar keimanan tadi, lantas diberikan tugas ujian oleh Allah dengan puasa, memunculkan junnah perisai diri. Apa perisainya? Setiap keburukan yang hendak ia lakukan tidak jadi ia lakukan. Ada kemaksiatan yang hendak ingin lakukan tidak jadi dilakukan. Ada hinaan dari orang lain ingin balas tidak jadi. Ada orang yang ngajak berkelahi, ini soimun, sehingga ada benteng diri yang tidak tampak yang disebut dengan junnah. Maka semakin tingkatnya tinggi keimanan seseorang, maka ia akan semakin mudah dan tidak menjadikan puasa sebagai alasan. Contohnya gini Bapak, kita lapar, terus kemudian kita paham, sadar, yakin dengan makan lapar kita hilang. Lantas kemudian kita makan karena yakin menjalankan atas apa yang kita yakini, biar laparnya hilang. Kalau urusan lapar saja kita yakin, terus kemudian kita mengerjakan yang disebut dengan namanya makan, lantas kemudian kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, kok lantas kemudian Allah memerintahkan puasa dan menjalankannya, maka dipertanyakan kualitas keimanannya. Maka semakin tinggi iman seseorang, maka puasa tidak menjadi masalah, justru akan menjadi sesuatu yang menjadi rutinitas dirinya untuk memunculkan al-junnah yang disebut dengan perisai. La'allakum tattaqun, dan berujung pada takwa. Takwa itu berangkat dari asal kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu benteng atau perisai. Maka orang yang beriman yang puasa hasilnya adalah al-wiqayah.
Maka Nabi mengatakan gini, faman hurrima an khairiha faqad hurrima an kulliha. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan mengharamkan keseluruhannya. Maksudnya apa? Kalau Ramadan Allah mendatangkan kebaikan, semuanya didatangkan, dimudahkan, digampangkan. Yang biasanya malas kajian jadi gampang kajian, yang biasanya susah ke masjid jadi gampang ke masjid, yang biasanya kemudian susah taklim akhirnya gampang taklim, yang biasanya 5 waktunya telat sekarang tidak telat. Semua dimudahkan oleh Allah. Kok lantas tidak diambil? Pertanyaannya, apakah mungkin di luar bulan suci Ramadan bisa lebih semangat ibadah kita ketimbang bulan suci Ramadan? Maka tampaknya tidak mungkin. Maka Allah, Nabi mengatakan, faman hurrima an khairiha faqad hurrima kulliha. Maka ini penting untuk kembali kita sadari bahwasannya Ramadan ini jangan disia-siakan. Qul la ra'aitu amran amkan fadhi'a illa wa fatara lam yakun ba'du. Seringkali orang itu diberikan kesempatan oleh Allah, sedangkan tidak diambil kesempatan itu, maka kesempatan itu tidak akan terulang kembali dengan kondisi yang sama. Jangan-jangan Ramadan terakhir, jangan-jangan ini terakhir, jangan-jangan ini puasa terakhir, jangan-jangan ini adalah terakhir kali kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala di dunia. Oleh karenanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, melalui momentum Ramadan meningkatkan kualitas iman dibuktikan dengan amalan puasa dan Ramadan seisinya, lantas berujung pada ketakwaan yang berujung benteng diri untuk menjauhi kemaksiatan, sehingga keluar bulan suci Ramadan dalam kondisi bersih, sebagaimana Nabi Muhammad menegaskan, khamsun as-salawatul khamsun wal jumu'atu ila jumu'ati kafaratun lima bainahunna malatul salkabair wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya menghapuskan dosa harian yang disebut dengan ad-dunubu ayyamiyah, dan salat Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya menghapuskan dosa mingguan yang disebut dengan ad-dunubu al-usbu'iyah, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya menghapuskan dosa tahunan yang disebut dengan ad-dunubu as-salamiyah. Idastunibatil kabair, ketika tidak kita campuri dengan dosa besar, kesyirikan, bergantung kepada selain Allah. Kalau demikian, maka kita tidak akan terhapus. Tetapi kalau kemudian meninggalkan kesyirikan dan mengerjakan yang 3 tadi, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan fokus dengan kebaikan dan ibadah, sehingga tidak ada kalimat sambar, tidak ada kalimat berkeluh kesah. Contoh keluh kesahnya saat sholat tarawih, imam membaca alif lam ra. Kira-kira dibayangkan Bapak nama? Waduh, suwe. Nah, akhirnya apa? Makmum ngatur imam. Gimana cara ngaturnya? Maka umum di masjid-masjid mana saja, kalau Ramadan itu banyak yang batuk. Kenapa? Karena ngatur imam kayak cepet aja suwe-suwe. Kalau 2 kali tanda sudah kelamaan. Kalau sampai batuknya berkali-kali, tanda sudah pengen bubar. Lah, akhirnya apa? Ibadahnya tidak karena Allah, akhirnya fokus hanya pengen segera selesai menggugurkan kewajiban. Maka Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Kalau demikian berarti kita menyembah Allah hanya pada tepian. Apa maksudnya ibadah pada tepian? Hanya formalitas, tidak penuh keyakinan. Maka mari Ramadan kita hadirkan dengan segala penuh keyakinan. Sebagai penutup, inna masyarakatan akan wa yaqta'ama. Secapek apapun kita menjalankan ketaatan, menurut Ibnu Jauzi, tetap ketaatan itu selesai. Selama apapun ceramahnya, tetap selesai, habis ini selesai. Wajah berdoa dan yang tersisa
wa yabqa iqabuha, dan yang tersisa cuma dosanya. Kun ma'allahi wa la tubali. Maka kalau demikian, orang yang cerdas akan memilih pahala walaupun berat. Maka kun ma'allahi wa la tubali, jangan memilihkan omongan orang lain kalau benar jalan kamu. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.